ini Ibu Sinta, beliau beliau ini punya sebidang tanah di Kota Semarang, di Jalan Rinjani, luasnya sekitar 1.200 meter persegi. Tanah ini beliau miliki fatwa HGB-nya sejak tahun 1986. Dalam perjalanan ada oknum-oknum yang memalsukan identitas dan jual beli sehingga terbit HGB atas tanah tersebut. Sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib pada waktu itu, yang melakukan pemalsuan sudah diproses dan ditahan. Jadi kan otomatis HGB ini adalah produk cacat hukum, ya. Sudah diberikan tembusan kepada pihak BPN untuk membatalkan HGB, tapi tidak terjadi. Maka berlanjutlah itu. HGB ini sudah habis masanya tahun 2013. Setelah itu ada seorang lurah sampai tahun 2018 tanah tersebut masih mendapatkan surat 3 serangkai dari lurah setempat pengakuan bahwa tanah itu adalah milik ibu. Ya, tanah tersebut adalah milik ibu. Setelah itu bergantilah lurah di wilayah itu. Ada seorang lurah baru yang masuk sampai digugat ke Petun. Beliau tidak mau menyatakan surat kepemilikan tersebut adalah milik lawannya kita, ya, terlapor ini. Sampai di Petun, beliau tidak mau memberikan surat pernyataan. Setelah dia digugat, dia datang ke suami ibu, almarhum. Pada saat itu masih ada, jadi beliau baru meninggal 2 hari lalu. Beliau yang mendukung dokumen-dokumen sehingga lurah itu menang. Lurah yang sama, yang sampai digugat tidak mau memberikan statement, malah memberikan surat rekomendasi kepada pihak lawan yang bukan pemilik, menjadi alasan ditingkatkannya HGB itu menjadi hak milik HGB. Nah, lurah ini mengeluarkan surat pernyataan itu tahun 2020, bulan 4 tanggal 28. Setelah dia keluarkan surat rekomendasi tidak sengketa, tanggal 11 bulan 5 dia cabut kembali pernyataan setelah 13 hari dengan alasan hilaf mengeluarkan surat. Jadi inilah unsur daripada laporan kita. Kita sudah melaporkan 4 orang. Semua domisilinya di Kota Semarang. Salah satunya adalah mantan lurah wilayah itu. Terkait ini juga kita sempat melaporkan kepada Inspektorat Wali Kota Semarang, tapi tidak ada respon sampai hari ini. Maka kita putuskan untuk membuat laporan di Baris agar lebih netral. Ini baru saja dipanggil hari ini Ibu untuk buat pemeriksaan. Nanti kita lihat bagaimana itu. Oke. Terkait apa Bang? Pasalnya apa Bang? Pasal 26. Adalah apa Bang? Ya? Adalah apa? Bisa dijelasin? Sorry? 26 terkait dengan pemalsuan. Ada indikasi mafia tanah keterlibatan itu atau bagaimana? Sangat besar. Sangat besar. Dan mereka-mereka ini sangat berkuasa di Kota Semarang. Ada keterlibatan Bang Oki sendiri? Pasti. tinggi di Pemda? Pasti. Bang Oki. Yang sipil, yang tidak sipil, banyak keterlibatan. Oh kan, bagaimana menyikapi hal ini? Ya, sebenarnya saya ada di sini itu karena awalnya KP-nya terlalu maju kok. telepon saya dan menceritakan case atau kegelisahan tante yang cukup lama dan menghadapi jalan buntu. Makanya tante ada telepon saya kenal untuk minta opini bagaimana dana saudara, karena takut salah. Karena saya kurang memahami secara garis besar, jadi saya menghubungi Bang Deren yang kebetulan mendukung saya yang mungkin lebih paham masalah pertanahan dan lain-lainnya. Maka oleh karena itu ya kita saling support untuk mencari keadilan ya Bang. Seperti itu.
Beli kan ini kan maraknya mafia tanah di Indonesia kan sedang ramai nih Bang. Jadinya terkena juga nih salah satunya. Seperti apa Bang menanggapinya? Sekali lagi, Maraknya mafia tanah di harus Indonesia. diberantas. Bayangin, ibaratkan gini ya, ya betapa sakitnya ya, tanah milik seseorang tidak dapat dia miliki, malah menjadi milik dari orang lain ya. Dan didukung oleh oknum-oknum wilayah. Jadi nanti jangan kalian bilang mafia tanah itu lahir di kantor polisi, enggak. Paling banyak, ini gua ngomong aja ya, gamblang aja. Kalau ada yang nggak senang dengan statement saya, mau lanjut silakan. Mafia tanah itu paling banyak lahir di kantor desa dan kantor lurah. Setelah itu dia lahir di kantor pertanahan. Kantor polisi tidak ada mafia tanah yang lahir. Mafia dari mulai bawah inilah harus ditertibkan. Makanya ingat, saya buat laporan domisili kemarin. Ya, jangan anggap sepele loh, itu keterangan awal. Sama itu kata di desa ini karena di kota maka lurah. Ini keterangan awal yang mengakibatkan surat rekomendasi seorang lurah yang mengakibatkan HGB yang sudah mati, HGB yang terbit dengan dasar pemalsuan yang sudah dipidana, yang cacat hukum, malah bisa ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Jadi bayangin, ini di kota loh ya, di jantung kota Semarang, bukan di pedalaman yang nggak ada signal. Jadi kita harus ikut memberantas ini hal-hal begini. Bang, mungkin Bang cara ngeberantasnya karena banyaknya mafia tanah di Ya pastinya dengan dukungan media, kedua dengan transparansi hukum, ketiga dengan ketegasan yang harus diambil oleh para penyidik-penyidik yang mengatasnamakan tadi. Tapi selain abang sendiri punya surat-surat Lengkap. total kerugian berapa Bang? Total kerugian sekitar 30 miliar lebih. Tanahnya cuma berapa tadi sorry? 1.191 meter persegi. Bang, Ya bayangin, ibu ini sudah berusia 85 tahun, masih mengejar keadilan untuk diri. Selama 40 tahun mereka berperkara untuk mempertahankan haknya, ujungnya kalah. Ya, jadi kalian mungkin sudah paham kenapa laporan ini tidak saya buat di Polda wilayah sana. Saya bawa ke Mabes Polri agar lebih netral, tanpa ada keberpihakan. Sendiri mungkin tergerak untuk membantu seoptimis apa sih bisa? Ya sebenarnya sekarang kan sudah zaman transparansi, sudah keterbukaan. Jadi selama kita memiliki data lengkap, selama komunikasi lancar, biasanya sih akan terungkap dengan sendirinya. Ya mudah-mudahan dengan niat baik kami tentu bisa terbantukan ya. Tentunya prosesnya juga nggak pendek. Banyak waktu-waktu yang akan tersita dan selama ini juga sudah berproses dan dari pihak Mabes juga sangat membantu sekali. Mudah-mudahan lah bisa ada titik terang di ujung. Nilai tanahnya itu berapa itu? 30 miliar lebih? Kerugian yang ditanggung sekarang. Ya pasti 30 miliar lebih. Karena tanahnya kan sekarang sertifikat hak miliknya sudah terbit atas nama mereka. Mereka belum berani menguasai fisik, tapi dinding dari tanah itu bangunan ibu. Jadi mereka sekarang cuma bangun spanduk, bikin spanduk, mau dijual. Seperti apa tante menghadapi ditemani Mas Okan seperti apa menanggapi Mas Okan datang ke Mabes ini untuk menyelesaikan masalah? Saya mau keadilan. Nggak selesai. Dari tahun berapa? 40 tahun berperkara. Dari mulai suaminya ada sampai suaminya sudah almarhum. Ya, ini amanah suami ibu ini harus diperjuangkan tanah itu. Mungkin selain baris krim, perdataannya seperti apa Pak? Apa memasukkan juga Kita belum pada proses perdata, kita ambil langkah pidana juga. Karena pemalsuannya setelah Untuk lokasi tanah sendiri di Semarang di mana? di Jalan Rinjani. Tengah kota berarti. Ya. Nah, saya bilang di jantung kota. Terkait dengan ini saya sudah ketemu dengan Kepala Kantor Semarang. 2 kali saya ketemu dengan Kepala Kantor Pertanahan wilayah Jawa Tengah. Tapi tidak ada respon maksimal. Bayangin surat yang dibuat tahun 2020 aja dibalas tahun 2024. Bagaimana begini ya? Bang, dugaan oknum-oknum Bang ya Bang?
Ya, Berarti ada dugaan oknum dari pihak banget. Bukan ada lagi banget. Bandit paling besar dalam cerita ini lurahnya itu. Lurah Penjagalan, nama wilayah. Inisial dia RH. Okan sendiri miris gak sih keluarga sendiri menjadi korban pengkhianatan? ya pastilah merasa juga ya. Sekarang masih seperti itu yang dimana pemerintah kan juga berjibaku memberantas hal seperti ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya momen seperti ini kita bisa cari keadilan lah. Supaya ya kasihan juga ya. Kita masih muda, fightingnya enak gitu. Ini udah beberapa lama tentunya dengan pemikiran terkuras, pasti tenaga dan kesehatan pun pasti nanti akan berdampak gitu. Jadi ya kita selalu mensupport Tanto supaya diberi kesehatan terus, ya kan, dan bisa selesai masalah. Kan teman-teman artis Konsekuensi nanti bakal banyak terganggu segala ya mau dengan membantu ya, semua waktu kan bisa dicari, semua waktu pasti bisa jalan. teman-teman artis kan banyak yang kena juga. Sempat cerita nggak awalnya kayak teman-teman artis juga gitu untuk konsultasi soal mafia tanah tersebut? Kan saya bukan Jika, nah, maksudnya gini, kan mumpung mereka memang ada hubungan emosional, jadi ibu konsultasi ke Mas kan ya namanya artis, bukan praktisi dulu. Jadi ya diarahkan ke kita. Mungkin besok-besok kalau ada yang konsultasi lagi ke beliau, benar, layak dibantu, pasti juga diarahkan. Tapi belum tentu ke saya, mungkin kayak lain. Bang Okan, kayak dijagain preman gitu nggak sih? Apa? Di wilayah situ dijagain preman gitu. Ada. Cuma kita kan pawang ya. Lu bilang lu gila, gue juga nggak waras-waras banget kan. Pasti, cuma kan gini, prinsip saya gini, kenapa saya nggak pernah takut? Selagi saya bela yang benar, saya tidak pernah takut. Saya tidak kesini datang untuk menggarap tanah orang. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan tanah orang yang tergarap, apalagi seorang. Bang Okan, ini kan punya chemistry sebagai tantenya ya. Mungkin punya cerita di sana, mungkin apa pernah tinggal di sana gitu sama tante? Oh enggak, kalau kan kalau beda daerah. Nah, tante kan domisili di Semarang, dia kan di Jakarta. Jadi lurah ini sempat saya datangin di kantornya. Kebetulan dulunya dia lurah di Bendungan. Pada saat itu dia lurah di Bendungan ya, dia keluarkan pernyataannya. Pada saat saya datangin dia sudah pindah menjadi lurah Penjagalan. 3 bulan lagi dia tinggal pensiun. Saya tanya, kenapa bisa mengeluarkan rekomendasi seperti ini? Dia bilang, saya hilaf. Jadi dia keluarkan rekomendasi, tanah ini tidak sengketa. Setelah 13 hari dia cabut kembali rekomendasi. Ini lurah, bayangin, ya. Kadang kita pikir, pangkat kecil, jabatan kecil masih di bawah camat. Tapi jantung tanah itu ada di kepala desa sama lurah. Makanya saya tidak pernah melepaskan mereka-mereka yang dari akar-akar ini. Karena inilah bibit penyakitnya. Jadi tidak selamanya kalau ada yang bilang ikan busuk dari kepalanya, ini dari buntutnya. Bang, tapi si Lurah ini emang udah terkenal akan dia mafia. Pemain. Berarti brandingnya sih seperti itu ya, Bang. Lurah Penjagalan. Ya modus segala. Dia bayangin dia bisa keluarin surat, dia tahu surat itu, dia sampai digugat, dia tidak mau memberikan pernyataan. Orang yang sama tanpa digugat bisa memberikan pernyataan, kan menjadi pertanyaan. Ya dong. Setelah dia keluarkan tanggal 28 April, dia cabut kembali statementnya tanggal 11 Mei. Tapi kan pencabutan ini belum tentu dipublikasi. Pernyataan ini yang pasti dilanjutkan. Salah, kita paham lah apa yang dulu gitu kan. Jadi 4 atau 5 Bang dilaporkan. Hah? Dilaporkan 4 atau 5. 4 orang. Ada 3 orang cowok, ada 3 orang cowok, 1 orang cewek. ASN semua bang ya? Apa? ASN semua atau gimana? 1 ASN sudah pensiun, yang 3 lagi wira swasta. Inisialnya B, RH, T, dan I. 3 cowok, 1 cewek. Ini 2 cowok ini diduga usia sudah 70 ke atas. Ada di atas, nanti di bawah kasih. Ada di bawah.
Bang, target penyelesaian berapa tahun? Berapa lama? Sorry, Target penyelesaian kasus ini berapa lama? kita kembali setelah samsung. Proses penyelidikan itu kan panjang. Nanti kan gini, kalau terlalu cepat pun kita buat proses, nanti akan menjadi prematur. Jadi kita ikutin durasi yang sudah ditentukan untuk tahap-tahapnya, kan ada sidik, dan penetapan. Ya, penting jangan sampai lewat dari masa yang sudah ditentukan. Akan berkaca dari kasus Nirina Zubir, akankah pendekatan lewat kementerian? Belum ada rencana, Tapi akan mengarah ke sana. jika diperlukan. Ada belum? Saudara, kita ambil dari langkah hukumnya. Karena bagi saya kalau memang saya ke menteri bisa efektif, ya why not kan gitu. Karena ujung-ujungnya BPN kan gitu. Tapi kalau gua ke menteri juga nanti gua dibalikin ke Baris Krim, ya mendingan gua di Baris Krim aja kan. Apapun jadi saya tetap jalur hukum lebih efektif lah. Kadang-kadang ini ya mereka ini solid to say ada hubungan emosional kan. Jadi takutnya dia lebih memihak kepada anggotanya daripada saya. Dan itu fakta, banyak terjadi. Oke.